Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama yang saya hormati si Reis Abin selaku dosen pengampu mata kuliah Elementary Writing. Baik, perkenalkan nama saya Elisia Cecep-Luca dari program studi bahasa Inggris kelas A angkatan 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari buku yang berjudul Complete English Function Rules. Pada buku ini membahas ada 15 jenis tanda baca, diantaranya yaitu titik, tanda seru, tanda tanya, koma, titik koma, titik dua, tanda kurung, kurung siku, tanda hubung atau garis mendatar, tanda hubung aim dan aim, garis miring, petik satu atau apostrof, tanda kutip, titik beruntun, dan simbol lainnya seperti tanda bintang dan tanda ampersand. Oke, yang pertama yaitu pengertian function atau tanda baca. Tanda baca merupakan lambang dan simbol tertentu yang digunakan dalam dan di sekitar kalimat untuk memberi struktur dan memungkinkan pemahaman dan pengertian yang benar. Selain memberikan struktur dan kejelasan secara keseluruhan pada kalimat, tanda baca juga memberikan makna internal yang bernuansa, yaitu kalimat yang memiliki kata-kata yang sama persis dapat berbeda tergantung pada mana yang digunakan atau disalahgunakan. For example, attention employees, titik 2, dangerous when active. Perhatian kepada karyawan, titik 2, berbahaya jika aktif. Jika titik 2 ditempatkan dengan benar, ini merupakan peringatan yang jelas bagi karyawan. Sedangkan jika kalimatnya seperti ini, attention, titik 2, employees dangerous when active. Perhatian, titik 2, karyawan berbahaya saat beraktivitas. Jika titik 2 tidak ditempatkan dengan benar, ini tampaknya merupakan peringatan tentang karyawan. Oke, type of function atau jenis-jenis tanda bahasa. Tanda baca. Ada 15 tanda baca yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menulis sehari-hari. Yang pertama ada terminal points atau titik terminal adalah tanda baca yang mengakhiri atau menandai kalimat lengkap. Titik terminal meliputi titik, tanda seru, dan tanda tanya. Yang pertama yaitu titik atau periods atau biasa disebut dengan full stop. Titik digunakan di akhir sebuah kalimat. For example, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur, titik. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan 6 orang seperti Sarah Marisa Putriani Cahyaningrum, disingkat menjadi Sarah Marisa Putriani C, titik, atau Sarah M titik Putriani Cahyaningrum. Kedua, menggunakan titik dengan tanda petik. Jika suatu kalimat menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan sesuatu yang dikatakan orang lain dan tanda kutip muncul pada akhir kalimat, titik dapat muncul di salah satu dari dua tempat. Nah, seperti dalam bahasa Inggris Amerika, tanda baca titik digunakan sebelum tanda kutip. For example, CEO berkata, buka kutip, ini adalah hari yang luar biasa bagi perusahaan, titik, tutup kutip. Sedangkan dalam bahasa Inggris British yang juga menggunakan aturan berbeda untuk tanda kutip, titik yang mengakhiri kutipan biasanya ditempatkan di luar tanda kutip akhir. Nah, for example, CEO berkata, petik, buka kutip, ini adalah hari yang luar biasa bagi perusahaan, tutup kutip dulu, baru titik. Itu jika dalam British. Sedangkan kalau dalam Amerika itu jika dalam kutipan dia titik dulu baru tanda kutip, sedangkan dalam British itu titik buka kutip dulu baru titik. Kemudian titik dengan singkatan. Meskipun titik paling sering digunakan untuk menandai akhir kalimat, titik juga digunakan untuk menandai singkatan. Selain singkatan standar atau kata yang dipersingkat dengan menghilangkan satu huruf atau lebih, ada juga 3 subkategori yang dapat menggunakan titik, seperti inisial, akronim, dan inisialisme. For example, please count titik to page 41 for further interaction. Yang artinya, silakan lanjutkan ke halaman 41 untuk petunjuk lebih lanjut. Nah, singkatan dari count titik itu yang berarti continue. Jadi kata count titik di sini berarti continue yang disingkat. Atau Dr. titik Davis telah memberikan banyak sekali jasa bagi rumah sakit. Sedangkan kata Dr. di sini, Dr. titik berarti doctor yang disingkat. Kemudian judul dalam bahasa Inggris British. Gelar formal seperti tuan titik, nyonya titik, atau doktor titik, disingkat menjadi TN titik, NY titik, atau DR titik. Nah, sebenarnya dalam singkatan, tetapi kita biasanya hanya menggunakan dalam bentuk singkatan dalam tulisan. Karena sangat umum, tanda titik biasanya dihilangkan dalam bahasa Inggris British karena singkatan tidak perlu ditandai dengan tanda baca agar dapat dipahami. For example,
Mr. Jones tidak menggunakan titik untuk singkatan Mister, jadi hanya langsung saja Mr. Jones, tidak Mr. titik Jones. Contoh lainnya seperti Dr. Caca, di sini tidak menggunakan titik untuk singkatan dokter, jadi hanya Dr. Caca, bukan Dr. titik Caca. Nah, ini dalam tulisan yang menggunakan gaya bahasa Inggris British. Namun, dalam bahasa Inggris Amerika, judul-judul yang disingkat ini masih diberi tanda titik. Catatan, jangan gunakan titik dengan akronim. Akronim adalah singkatan yang dibentuk dari huruf pertama nama atau gelar. For example, NASA, UNO, UNESCO. Jadi hanya NASA, bukan N.A.S.A. Next, tanda seru atau exclamation mark. Tanda bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat dan intens dalam pernyataan. Tanda seru juga digunakan sebagai pengganti titik untuk mengakhiri kalimat deklaratif yang mengekspresikan emosi yang sangat kuat, seperti marah, gembira, terkejut, atau jijik. For example, I can't wait to travel to Paris next week! Exclamation mark atau tanda seru digunakan di akhirnya. Saya tidak sabar untuk berpergian ke Paris minggu depan. Contoh lain, hooray! Tanda seru, I got accepted to my top choice university. Tanda seru, hore, tanda seru, aku diterima di universitas pilihan. Tanda seru. Nah, kata seru juga digunakan dalam kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah perintah atau permintaan langsung. For example, please don't stay out too late tonight. Tanda seru, tolong jangan keluar terlalu malam ini. Jadi itu adalah permintaan langsung yang dimana menggunakan tanda seru di akhirnya. Contoh lain, get out of here now. Tanda seru, keluar dari sini sekarang. Jadi itu adalah perintah langsung yang harus menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Selanjutnya, menempatkan tanda seru dalam tanda kurung. Jika kita ingin menarik perhatian pada kata atau frasa tertentu sebagai sesuatu yang menarik, mengejutkan, menjengkelkan, atau penting, kita dapat menambahkan tanda seru dalam tanda kurung tepat setelah kata yang ditekankan. For example, saat itu masih pukul 4 pagi, buka kurung, tanda seru, tutup kurung, ketika kami meninggalkan kantor. Nah, waktu saat pembicara meninggalkan kantor sungguh mengherankan dan atau menyedihkan. Jadi dia menekankan pukul 4 pagi ini sebagai sesuatu yang mengherankan atau menyedihkan. Jadi menggunakan tanda seru. Tetapi penggunaan tanda seru dengan cara ini terkadang berguna dalam penulisan percakapan. Tetapi sebaiknya tidak terlalu sering menggunakannya, karena dapat menghasilkan kalimat yang berantakan dan sulit dibaca. Dan secara umum harus dihindari sama sekali dalam penulisan formal, profesional, atau akademis. Catatannya, tanda seru tidak diperlukan di akhir setiap perintah. Gunakan tanda seru hanya jika kata-kata diucapkan dengan emosi. For example, itu seperti hand in your test paper when you are finished. Titik. Serahkan kertas ujian Anda jika sudah selesai. Titik. Jadi tidak menggunakan tanda seru di sini. Next, question mark atau tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengidentifikasi kalimat yang mengajukan pertanyaan. Secara teknis dikenal sebagai kalimat tanya. For example, will you be joining us tonight? Tanda tanya, apakah Anda akan bergabung dengan kami malam ini? How are you feeling? Tanda tanya, jadi dia bertanya bagaimana perasaannya. Jadi menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Kemudian tanda tanya juga digunakan dalam take question. Perhatikan kalimat terakhir di mana pernyataan muncul sebagai pernyataan di bagian akhir. Ini dikenal sebagai pertanyaan tag. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan pengaruh retoris yang berarti bahwa pembicara mungkin mengetahui jawabannya atau memiliki keyakinan tentang apa yang seharusnya menjadi jawaban tersebut, atau untuk menunjukkan keterkejutan atau ketidakpercayaan. For example, you'll be home in time for dinner, right? Kau akan pulang tepat waktu untuk makan malam, kan? Dia bertanya pakai tanda tanya di akhir. They won't have the report finished on time, will they? Mereka tidak akan menyelesaikan laporannya tepat waktu, bukan? Jadi menggunakan tanda tanya di akhir. Kemudian tanda tanya juga digunakan dalam question word. Misalnya, apa, mengapa, kapan, di mana, dan sebuah paket telah tiba untuk Anda. Pembicara 1, sebuah paket telah tiba untuk Anda. Pembicara 2, kapan? Jadi menggunakan tanda tanya di akhirnya. Kapan? Dia bertanya. Selanjutnya, kapan tidak menggunakan tanda tanya. Yang pertama itu pada permintaan yang sopan. Bila kita mengajukan permintaan sopan yang dibingkai sebagai pertanyaan, terkadang dapat diterima untuk menghilangkan tanda tanya di akhir dan cukup menggunakan titik.
Hal ini biasanya terjadi pada pertanyaan yang sangat panjang dan formal, yang dimulai dengan kata kerja, bantu modal, will atau would. For example, would any student who have not received their result please report to the principal's office as soon as possible? Apakah ada siswa yang belum menerima hasil mereka? Silakan melapor ke kantor kepala sekolah sesegera mungkin. Jadi ini kalimat sebenarnya pertanyaan, tapi karena dalam konteks formal dan panjang, jadi dia tidak menggunakan tanda tanya, jadi hanya menggunakan titik di akhir kalimatnya. Yang kedua, pertanyaan tidak langsung. Pertanyaan tidak langsung yang merupakan pertanyaan di dalam pernyataan. Pertanyaan tidak langsung merupakan bagian dari pertanyaan, jadi gunakan titik. Kita harus ingat untuk tidak menggunakan tanda tanya dalam contoh tersebut, meskipun tampaknya benar untuk melakukannya. Jika kita ingin mengubah pernyataan ketidakpastian atau tidak langsung tersebut menjadi pertanyaan yang benar, kita harus sedikit mengubah kata-katanya. For example, saya ingin tahu, apakah kamu ingin makan malam bersama setelah bekerja? Ini merupakan kalimat pernyataan tidak langsung. Tetapi, jika ingin diubah menjadi kalimat tanya, maka menjadi, apakah kamu ingin makan malam setelah bekerja? Jadi menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya, sedangkan yang pertama itu tidak. Yang kedua ada pauses or breaks, jeda. Tanda yang menunjukkan jeda atau dalam alur kalimat meliputi koma, titik koma, dan titik dua. First commas atau koma digunakan untuk menghubungkan dua elemen atau lebih dalam sebuah kalimat, tetapi cara penggunanya sangat bervariasi, tergantung pada elemen apa saja yang ada dan bagaimana mereka disusun dalam kalimat. Penggunaan koma. Koma bergabung dengan klausa independen. Ketika kita menghubungkan dua atau lebih klausa independen yang saling terkait erat untuk membentuk kalimat majemuk, kita biasanya melakukannya dengan menambahkan koma, diikuti oleh konjungsi koordinatif seperti and, but, or, so, for, nor, atau yet. For example, the family moved into the new house, and the neighbors welcomed them warmly. Keluarga itu pindah ke rumah baru, dan para tetangga menyambut mereka dengan hangat. Jadi klausa menggabungkan klausa independen. Kemudian she wanted to play tennis, but he wanted to play basketball. Dia ingin bermain tenis, tetapi dia ingin bermain basket. Jadi menggabungkan dua klausa independen. Koma juga dapat digunakan untuk menggabungkan dua orang atau benda dalam satu kalimat. Saat kita mencantumkan lebih dari dua orang atau benda dalam satu baris, kita pisahkan setiap item dengan koma. For example, I enjoy swimming, hiking, and riding my bicycle. Saya gemar berenang, hiking, dan mengendarai sepeda, titik. Contoh lainnya seperti baik Tom, Bill, Jeff, atau Mike yang akan memimpin seminar, titik. Jadi jika kita ingin membuat kayak daftar, menggabungkan dua orang atau benda dalam satu kalimat, kita menggunakan koma. Tapi jika hanya dua saja, tidak. Jika tiga, lebih, bahkan, jadi kita menggunakan koma. Selanjutnya tanda koma terakhir dalam rangkaian sebelum dan bersifat opsional. For example, dia menyajikan brokoli, kentang, dan wortel saat makan malam. Nah, jangan gunakan koma dengan hanya dua item dalam satu seri. Itu saya bilang tadi. Jadi harus pilih lebih, harus 3, 4 baru menggunakan koma. Jika hanya dua, kayak begini, dia menyajikan brokoli, kentang, dan tidak pakai lagi dan wortel. Jadi hanya dan wortel. Penggunaan such as dapat digunakan untuk memperkenalkan satu atau beberapa contoh. Gunakan koma sebelum such as itu seperti, for example, this summer I want to learn to cook Italian food such as lasagna, spaghetti, and linguine. Musim panas ini, saya ingin belajar memasak makanan Italia, seperti lasagna, spaghetti, dan linguine. Jadi koma digunakan sesudah kata seperti. Kemudian jangan gunakan dua klausa independen hanya dengan koma. Kesalahan ini sering disebut penyambungan koma. For example, Franklin memotong rumput di pagi hari, saudaranya membersihkan garasi. Perbaiki tanda koma dengan menggunakan klausa
dengan titik koma dan atau koma seperti and, but, or, nor, for, yet, or so. For example, Franklin memotong rumput di pagi hari, koma, dan saudaranya membersihkan garasi. Jadi bisa menggabungkan klausa independen, dua klausa independen jika menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti dan, atau, dan sebagainya. Selanjutnya gunakan koma untuk menggabungkan klausa dependen yang diikuti oleh klausa independen. Klausa independen dapat berdiri sendiri, sedangkan klausa dependen tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Gunakan konjungsi subordinatif seperti when, if, talk, while, dan sebagainya untuk menggabungkan dua klausa. For example, if I win the grand prize in the lottery, I will buy a new house and new car. Jika saya memenangkan hadiah utama lotre, saya akan membeli rumah baru dan mobil baru. Kemudian jangan gunakan koma untuk menggabungkan klausa independen yang diikuti oleh klausa dependen. For example, saya akan membeli rumah baru dan mobil baru, jika saya memenangkan hadiah utama lotre. Jadi klausa independen tidak boleh diikuti oleh klausa dependen, kecuali kebalikannya. Klausa dependen bisa diikuti oleh klausa independen, tetapi menggunakan kata hubung koordinatif tadi seperti when, if, dan sebagainya. Nah, selanjutnya penggunaan koma pada frasa preposisional dapat memodifikasi kata benda, kata kerja, atau seluruh kalimat. Gunakan koma setelah frasa profesional pengantar kecuali jika frasa tersebut sangat pendek. For example, pada awal musim berkendara, musim dingin, pengendara harus memeriksa cairan radiator mereka. Koma juga digunakan sebagai kata keterangan pengantar. Ketika kata keterangan mengawali kalimat dan mengubah seluruh kalimat, kata keterangan tersebut diakhiri dengan koma. For example, sebagai pengecualian, karyawan dapat diberikan waktu istirahat jika mereka dapat menebus waktu istirahatnya. Selanjutnya, koma juga digunakan sebagai sebelum dan sesudah kata-kata dalam pidato langsung. Gunakan koma sebelum dan sesudah kata yang diucapkan dalam pidato langsung. Misalnya, diucapkan langsung kepada pendengar. For example, Lucy, what did you do to your hair? Lucy, apa yang kamu lakukan pada rambutmu? Tanda tanya. Atau kayak gini, let's go, everybody. Tanda seru, ayo, semuanya. Terakhir, gunakan koma antara hari dan tahun pada tanggal. For example, today is December 10, 2024. Hari ini tanggal 10 Desember, 2024. Titik. Next, titik koma atau semikolon digunakan untuk dua tujuan utama, untuk memisahkan item yang panjang atau rumit dalam suatu daftar dan untuk menghubungkan klausa independen. Titik koma juga digunakan untuk membuat pemisah antara item lebih jelas. Kemudian penggunaan titik koma dengan kata hubung. Meskipun hanya dalam kondisi tertentu, kita dapat menggunakan titik koma dengan konjungsi koordinatif. Ini dikenal sebagai kata hubung dan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara klausa yang digabungkan. For example, Jen tidak menikmati drama itu, titik koma. Oleh karena itu, dia tidak merekomendasikan itu. Selanjutnya, titik koma juga digunakan untuk menghubungkan klausa independen tanpa konjungsi koordinatif. Seperti yang saya sudah bilang. For example, Marco lulus kuliah, titik koma, namun ia memutuskan untuk bepergian selama setahun sebelum mendapatkan pekerjaan. Titik. Kemudian jangan gunakan titik koma dengan klausa dependen, karena klausa dependen bergantung pada klausa independen. Agar masuk akal, hubungan di antara keduanya harus dinyatakan dengan koma. Jika klausa dependen digunakan di awal kalimat atau tanpa tanda baca sama sekali. For example, setiap kali saya berpergian ke Paris, saya selalu menginap di hotel yang sama yang menghadap ke sungai Seine. Contoh ini, jika klausa independen digunakan sebelum klausa dependen, maka itu memerlukan tanda baca sama sekali, hanya titik di akhir kalimat. Contohnya yaitu saham perusahaan anjlok saat rincian skandal korupsi tertangkap, titik. Di sini tidak memerlukan tanda baca apapun kecuali titik di akhir kalimat.
Nah, kemudian jangan gunakan titik koma di antara klausa independen yang tidak berhubungan. For example, tomat adalah buah, titik koma dulunya dianggap racun. Fakta bahwa tomat adalah buah tidak secara langsung berkaitan dengan fakta bahwa tomat pernah dianggap racun. Oleh karena itu, menggabungkan kedua klausa dengan titik koma akan menghasilkan kalimat yang membingungkan. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan titik dan membiarkan klausa tersebut sebagai dua kalimat terpisah. Jadi tomat adalah buah, titik, dulunya tomat dianggap beracun. Next, colon atau titik 2. Digunakan setelah klausa independen untuk menambahkan informasi yang membantu mengilustrasikan atau memperjelas apa yang dikatakannya. Nah, jangan gunakan titik 2 setelah satu kata atau fragmen kalimat. Dalam hal ini, koma atau tidak ada tanda baca sama sekali akan lebih tepat. Pekerjaan rumah Anda untuk malam ini adalah titik 2. Mewawancarai seorang kerabat tentang masa kecilnya, menjawab pertanyaan yang sama tentang masa kecil Anda sendiri, lalu menulis laporan singkat yang membandingkan keduanya. Titik. Penggunaan titik 2 di sini salah karena pekerjaan rumah Anda untuk malam ini bukanlah klausa independen, tetapi jika ingin menggunakan titik 2, maka kalimatnya harus diubah menjadi klausa independen. For example, pekerjaan rumah Anda untuk malam ini adalah sebagai berikut. Titik 2, mewawancarai seorang kerabat tentang masa kecilnya, menjawab pertanyaan yang sama tentang masa kecil, lalu menulis laporan singkat yang membandingkan keduanya. Titik. Nah, jika seperti ini, penggunaan titik 2 sudah benar karena menambahkan kata seperti berikut yang membuat klausa pengantar menjadi independen. Kemudian, koma digunakan setelah klausa independen untuk memperkenalkan suatu daftar. Nah, for example, kotak ini berisi peralatan komputer baru Anda, titik 2, keyboard, monitor, printer, dan mouse. Selanjutnya, menulis waktu. Salah satu penggunaan teknis yang paling umum untuk titik 2 adalah saat menulis waktu secara numerik. Titik 2 ditempatkan di antara angka yang mewakili jam dan menit pada jam tersebut. For example, penerbangan kita pukul 8.2.30, jadi kita harus tiba di bandara paling lambat pukul 6.2.30 pagi. Yang ketiga, parenthetical information atau informasi dalam tanda kurung. Kita dapat menyisipkan teks yang tidak memiliki kaitan dengan tanda bahasa pada sebuah kalimat dengan menggunakan dua penanda kurung, yaitu parenthesis dan brackets. First, parenthesis, tanda kurung, yang terkadang disebut sebagai tanda kurung bulat, digunakan untuk memisahkan informasi dalam tanda kurung yang tidak memiliki kaitan tata bahasa dengan struktur kalimat secara keseluruhan. Ini bisa berupa klausa, frasa, kata, atau bahkan sekadar tanda baca. For example, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, buka kurung, dalam berbagai kesempatan, tutup kurung. Kita harus menemukan solusi jangka panjang untuk masalah ini. Tanda kurung juga tidak jarang pula kata-kata dan fragmen kalimat digunakan sebagai kalimat lengkap, dikenal sebagai kalimat minor atau kalimat tidak beraturan. Hal ini sering dilakukan untuk memberikan penekanan ekstra pada kalimat yang dalam tanda kurung, sambil tetap memperjelas bahwa informasi tersebut berfungsi sebagai tambahan, komentar, atau elemen non-integral. Seperti, for example, saya punya beberapa kata pilihan untuknya setelah pertemuan itu. Titik. Buka kurung, hanya beberapa. Tutup kurung. Jadi penggunaan tanda kurung di sini untuk memperjelas lagi bahwa saya punya beberapa kata. Jadi hanya beberapa. Dia memperjelas penggunaan tanda kurung di sini. Nah, kemudian tanda kurung juga digunakan untuk menjelaskan atau memperkenalkan akronim dan inisialisme. Nah, kita sering melihat tanda kurung digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan akronim atau inisialisme. Sebaliknya, kita juga dapat meletakkan akronim atau inisialisme itu sendiri dalam tanda kurung. For example, OMB, buka kurung, kantor manajemen dan anggaran, tutup kurung, baru saja merilis angka baru. Nah, jadi dia sini menjelaskan tentang singkatan, yaitu OMB. Dalam kurung, dia menjelaskan artinya, kantor, manajemen, dan anggaran. Dan kemudian, tanda kurung juga digunakan saat menulis informasi biografi tentang orang tertentu.
terutama di penulisan akademis. Kita sering mencantumkan tahun kelahiran dan kematiannya dalam tanda kurung seperti namanya. Ini dinyatakan sebagai rentang, jadi kita sering menggunakan tanda hubung untuk menggabungkan kedua angka tersebut. For example, John F. Kennedy buka kurung 1917 tanda hubung garis mendatar 1963 tutup kurung adalah Presiden Amerika Serikat ke-35. Nah, tanda kurung di sini untuk menjelaskan tentang hidup Presiden Amerika. Ini dari lahir hingga meninggal. Second, brackets atau tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk menunjukkan penekanan tambahan. Nah, bila kita ingin menekankan suatu bagian kutipan dengan cara memeringkannya atau menggarisbawahinya, kita harus memastikan untuk menandai bahwa penekanan tersebut tidak termasuk dalam kutipan asli. Nah, umumnya kita menambahkan itu seperti penekanan ditambahkan atau emphasis added, atau penekanan saya, emphasis mine. Nah, jika kita mencatat perubahan ini dalam kutipan itu sendiri, kita harus menggabungkan tanda kurung siku di sekitar catatan ini sehingga tetap jelas bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh orang yang menggunakan kutipan tersebut. For example, dalam analisis sastranya terhadap drama tersebut, Thomson mengklaim bahwa seluruh babak kedua berfungsi untuk menggarisbawahi keniscayaan kematian yang selalu hadir dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, di sini menggunakan tanda kurung siku, yaitu penekanan ditambahkan. Selanjutnya, penggunaan tanda kurung siku digunakan untuk melampirkan elipis yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebagian teks yang dikutip telah dihilangkan. Biasanya karena tidak secara langsung penting bagi maksud penulis dan menyertakannya akan membuat kutipan menjadi terlalu bertele-tele. Nah, for example, tidak mengherankan kata pengawas sekolah itu kepada saya bahwa orang-orang telah pergi begitu cepat lagi pula. Nah, jika ingin menggunakan elipis, menggunakan tanda kurung siku. Tanda kurung siku, elipis, tutup kurung lagi. Tidak ada yang ingin bangun dengan separa rumah mereka terendam air. Tapi ternyata tanda kurung siku dalam kasus ini tidak wajib. Kemudian selain tanda kurung bulat dan kurung siku, ada dua jenis tanda kurung lainnya, yaitu kurung kurawal dan kurung sudut. Yang pertama, tanda kurung kurawal atau sering dikenal sebagai tanda kurung keriting, umumnya digunakan dalam matematika untuk menyatakan serangkaian angka serta dalam bahasa programan komputer. Yang kedua, kurung sudut juga digunakan terutama dalam matematika. Dalam penulisan kita juga dapat menggunakan tanda kurung siku untuk menunjukkan URL internet atau alamat email. Nah, namun ternyata kecenderungan ini sudah tidak umum lagi digunakan karena URL dan kalimat email menjadi lebih umum. Yang keempat, konektor dan pemisah. Ketika kita ingin menunjukkan hubungan tertentu antara huruf yang berbeda, kata frasa atau klausa, kita menggunakan tanda hubung atau garis mendatar. Tanda hubung N dan M, garis miring, dan tanda petik 1 atau apostrof. First, he pens atau garis mendatar. Tanda hubung ini paling sering digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih atau imbuhan untuk membentuk kata majemuk, tunggal, dan unik. For example, saya tidak bermaksud menebak. Tanda mendatar, menebak. Tetapi sebaiknya Anda memeriksa kemarifatan Anda. Jadi biasa tanda mendatar ini digunakan untuk menggabungkan dua kata yang mirip kayak menebak. Kata hubung juga ini digunakan untuk membentuk kata majemuk. Kata majemuk dapat berupa kata sifat majemuk, kata benda majemuk, dan angka majemuk. Kata sifat majemuk juga dikenal sebagai kata sifat majemuk pengubah atau kata sifat frasa. Dibuat oleh dua kata atau lebih yang bekerja sama untuk mengubah kata benda yang sama. Kata sifat ini dapat terdiri dari berbagai kombinasi kata sifat dan kata benda dengan tanda hubung di antara setiap kata yang digunakan. Pertama, kata sifat plus kata sifat. Lihat di sudut kanan garis mendatar atas layar. Kemudian kata sifat dan kata benda. Apakah Anda punya kue bebas garis mendatar bulat? Selanjutnya, kata hubung juga digunakan pada bilangan majemuk, meskipun kita biasanya menulis angka 2 digit secara numerik. Nah, kita juga dapat menulisnya sebagai kata untuk angka 2 digit yang lebih tinggi dari 20 dan lebih rendah dari 100. Kita menggunakan tanda hubung untuk menulisnya sebagai angka majemuk. Jika dalam tulisan seumpama 20 garis mendatar 1,
40 garis mendatar 5, 18, 80 garis mendatar 7. Nah, second, dashes. Ada dua jenis tanda hubung, yaitu tanda hubung N dan tanda hubung M. Tanda hubung N merupakan tanda baca yang lebih disukai, terutama dalam penerbitan, untuk menyatakan tentang skor hasil pemungutan suara atau hubungan antara dua orang atau benda. Pertama, tanda hubung N disebut sebagai N dashes atau N rules, adalah tanda baca yang lebih disukai untuk menunjukkan tentang atau hasil dari kontes atau pemungutan suara, atau untuk membuat hubungan atau konflik antara dua orang atau benda. For example, silakan lihat halaman 83 garis mendatar 88 untuk informasi lebih lanjut. Nah, kemudian menunjukkan skor. Saat kita menulis skor suatu kompetisi seperti pertandingan olahraga atau pemungutan suara, kita menggunakan tanda hubung N di antara kedua angka tersebut. For example, Dewan memberikan suara 5 garis mendatar 4 untuk menerima usulan tersebut. Kemudian M dash adalah tanda baca yang digunakan untuk menyisipkan informasi dengan pemisahan lebih tegas dibandingkan koma atau tanda kurung, yang memberikan penekanan pada informasi tersebut. Nah, menggantikan titik 2 dalam tulisan informal, mewakili teks yang hilang atau terpotong dan menunjukkan jeda dalam dialog. Kata benda menjelaskan atau menggantikan nama kata benda lain seperti frase absolute, apposition bisa muncul di mana saja dalam kalimat. Nah, tanda pisah M ini biasanya digunakan untuk apposition di tengah atau akhir kalimat jika diperlukan penekanan khusus. Third, slashes atau garis miring adalah tanda bahasa yang digunakan untuk menggantikan kata lain dan menunjukkan hubungan antara dua hal secara cepat dan jelas. Beberapa poin penting tentang garis miring. Pertama, biasanya digunakan tanpa spasi di antara dua kata yang dihubungkannya, meskipun spasi dapat digunakan jika salah satu kata panjang. Nah, umumnya dianggap informal dan tidak dianjurkan dalam penulisan formal, akademis atau profesional. Hanya untuk diterima dalam penulisan formal hanya untuk mengutip baris puisi. Tidak sama dengan garis miring terbalik yang digunakan dalam pemrograman komputer. Garis miring sering digunakan dalam konteks informal untuk efisiensinya. Nah, garis miring juga biasa digunakan untuk mewakili kata atau yang menyatakan pilihan antara dua hal. Misalnya, setiap kandidat harus memastikan untuk memberikan referensinya sebelum mewawancara. For example, ini bukan sekadar masalah, benar, garis mendatar, salah. Masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Jadi, kata garis mendatar ini bisa untuk menggantikan kata atau. Fourth, apostrophe atau tanda petik satu adalah tanda bahasa yang utamanya berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan gramatikal atau pemendekatan dua kata. Nah, kadang-kadang apostrophe juga dapat digunakan untuk membentuk kata benda tak beraturan menjadi jamak, seperti huruf tunggal, singkatan, dan angka satu digit. Nah, membentuk kontraksi bila dua kata digabungkan. Nah, untuk membentuk kontraksi, kita menggunakan apostrophe sebagai pengganti huruf atau huruf-huruf yang dihilangkan sebagai hasilnya. Misalnya, we apostrophe we plus will. Jadi kata we ini we dari kata will diganti menjadi kata apostrophe. Jadi hanya menggunakan ll. Yang sebenarnya we yang sebenar artinya itu we will, tapi menggunakan apostrophe jadi hanya menggunakan ll. Atau I yang berarti I would, jadi hanya menggunakan d terakhirnya. Jadi wool-nya tidak diambil tapi menggunakan kata apostrophe, tanda baca apostrophe. Nah, tanda apostrophe juga dapat digunakan saat kata yang lebih panjang disingkat menjadi kata yang lebih pendek, umumnya menggantikan konsonan di antara dua vokal. Misalnya, madam jadi ma apostrophe am, atau tidak over jadi o apostrophe er, over. Yang terakhir, quoted material atau material yang dikutip. Nah, ketika mengutip ucapan atau tulisan orang lain, tanda kutip atau question mark digunakan untuk memindahkan kutipan dari tulisan kita sendiri. Dan jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan tetapi bagian lainnya tetap dipertahankan, ellipsis digunakan untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan. First, question mark. Setiap kali kita mengulang persis apa yang dikatakan orang lain, baik berupa kata, frasa, atau kalimat utuh, kita menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal untuk memisahkan dari tulisan kita yang lain. For example, John berkata, titik question mark atau tanda kutip 2, saya tidak akan pernah tinggal di kota ini lagi, titik, tutup kutip. Nah, jika kita menggunakan kutipan yang sudah memiliki kutipan di dalamnya, kita bergantian antara tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal. For example, presiden berkata, titik ganda, titik
tanda kutip ganda, saya telah dinyatakan oleh Perdana Menteri bahwa dia, tanda kutip 1, mengambil semua langkah yang tepat dalam menanggapi krisis ini, titik balas. Kita juga dapat menggunakan tanda kutip untuk menyorot teks yang dianggap atau mungkin dianggap dipertanyakan, meragukan atau tidak pasti, seperti dalam tanda kutip janjinya tutup kutip. Nah, ternyata adalah kebohongan belaka. Tanda kutip juga memiliki kegunaan teknis untuk menandai judul karya tulis atau karya kreatif lebih kecil, seperti puisi atau lagu. For example, lagu favoritku adalah tanda kutip 2, There is a light that never goes out, titik tanda kutip 2 lagi. Jadi jika kita ingin menunjukkan suatu lagu atau puisi, kita menggunakan tanda petik 2. Second, ellipses atau elipsis adalah serangkaian titik 3 titik yang mewakili materi yang dihilangkan dari kutipan demi kerapian dan keringkasan. Nah, secara umum, hal ini hanya dilakukan jika ada penghilangan di tengah kalimat yang dikutip. Tanda baca lain yang diperlukan untuk struktur kalimat harus tetap utuh. For example, menanggapi hasil persidangan tersebut, Presiden berkata, saya rasa keputusan hari ini tidak mencerminkan, menggunakan elipses. Elipses pendapat mayoritas warga Amerika. Nah, secara kurang formal, elipses umumnya digunakan untuk menunjukkan saat suatu pernyataan terputus atau karena tidak kepastian atau keraguan, seperti dalam saya sungguh berharap ini berhasil, elipses tanda titik 3. Nah, itulah dari saya rangkuman mengenai tanda baca. Jika saya menggunakan kata-kata yang kurang tepat atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.